Halo Sobat DA yang saya sangat muliakan di mana berada. Jumpa kembali di channel saya dan video saat ini saya akan membuat sebuah video inspirasi yang berkaitan dengan big dan hot kehidupan manusia. Jadi sahabat DA yang saya muliakan, mungkin banyak sekali orang yang tidak mengerti kenapa hidup ini kenapa hidup ini ada di tengah-tengah dunia ini dan apa tujuannya kita diciptakan di dunia ini dengan berbagai kesusahan dan bahkan juga kebesaran dan juga kepanasannya gitu. Kalau kita kadang-kadang menjadi bingung kalau kita tidak mengetahui maksud dan tujuan daripada Tuhan menempatkan manusia di tengah dunia. Sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan begitu agung begitu besar dan mulia diciptakan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lain seperti hewan dan sebagainya. Itu yang pertama harus kita syukuri. Tetapi manusia pada umumnya sekarang hanya mencari ekonomi dan ekonomi lagi. Dolar dan dolar kembali dikejar setiap hari dan banyak sekali orang sampai lupa tentang hakikat dirinya sendiri. Untuk apa sebenarnya manusia begitu terus saja berusaha dan mengumpul sebanyak-banyaknya, dan kita sudah menyaksikan di media sosial bahwa ada begitu banyak akibat buruk yang ditimbulkan akibat juga dolar yang berlebihan. Kalau dolarnya overdosis justru menimbulkan bahaya bagi pemiliknya, itu kata buku kehidupan. Oke, kita ke pemerintah bangsa Indonesia sekarang ini sedang berusaha untuk membangun berbagai bidang, termasuk infrastruktur, bahkan juga pembangunan manusia, ekonomi, dan sebagainya. Tentu hal ini tidak ada salahnya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang begitu baik dalam rangka pembangunan di desa-desa. Bahkan kepemimpinan beliau, desa-desa sekarang sudah menerima begitu banyak dana. Bandingkan saja Bapak Ibu pajak yang telah disetorkan oleh desa misalnya berjumlah 6 juta 8 juta, tetapi bantuannya sampai semiliar. Dan ini adalah merupakan satu hal yang positif di bangsa negara kita. Inilah membangun kehidupan yang besar, bahkan juga kehidupan yang mulia, yang agung, yang terus diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah adalah merupakan pelayan Tuhan dalam rangka mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Karena itu kita harus mendukung dan mensupport pemerintah, dan mereka akan boleh melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya, dengan tenang. Tetapi kalau melihat dunia politik di Indonesia juga sangat hot sangat panas kadang-kadang. Bahkan di tahun 2021 ini kita diperhadapkan dengan pengadilan risik yang sedang berlangsung, bahkan juga pernak-pernik daripada Partai Demokrat, dan masih banyak lagi nuansa politik yang begitu hot di Indonesia. Nah, tentu hal ini akan membuat lebih bergairah lagi dunia media sosial, bahkan juga pemberitaan-pemberitaan yang mendatangkan income juga yang tidak sedikit terhadap pemberitaan-pemberitaan ini. Tentu kita berterima kasih kepada para aktor politik di Indonesia yang juga sebenarnya itu adalah suatu proses untuk memberi pembelajaran politik kepada bangsa. Oke, big dan hot Indonesia maju. Sahabat dia yang saya muliakan, apabila kita mendapatkan berkat atau rezeki yang berlimpah-limpah, bagikanlah itu juga kepada orang lain yang membutuhkan. Bahkan saat ini sebagai channel dia, saya hanya membutuhkan subscribe agar supaya channel ini berkembang. Itulah bentuk bagi-bagi dari sahabat DA dimanapun berada. Tentu terima kasih atas bantuannya. Kita akan selalu berbagi. Indahnya hidup adalah terletak pada kalau kita mampu berbagi dengan sesama manusia.
Kita berbagi berarti kita menghargai diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita yang memiliki rezeki lebih sedikit dari kita. Oke, memberi adalah memuliakan Tuhan. Baik ya, kadang-kadang kehidupan kita berbuah seperti gambar di dalam video ini merupakan merica yang berbuah baru satu buah saja. Tetapi itulah merupakan satu contoh nantinya ada begitu banyak berkat yang disediakan Tuhan di kemudian hari. Kalau kita rajin untuk merawat kehidupan, usaha, bahkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kitab Kehidupan mengatakan bahwa berkat-berkat itu adalah merupakan sebagai bentuk talenta. Ada yang diberikan 1, 5, bahkan 10. Dan kalau kita mengembangkannya, yang 1 bisa menjadi lebih banyak, dan 5 lebih banyak, dan 10 lebih banyak. Satu ketika maka Raja, yaitu Tuhan, akan meminta pertanggungjawaban atas karya kita di tengah-tengah dunia. Apakah kita diam aja dan masa bodoh, atau kita mengembangkan talenta kita yang akhirnya berbuah bagi Tuhan dan sesama. Sahabat yang saya muliakan, jangan lupa juga kita harus selalu membaharui kehidupan sebagaimana kata buku kehidupan, kamu harus menjadi baru setiap hari. Lahir baru. Memang kita tidak pernah berhasil 100% dalam setiap hari dalam menjalani hidup. Perkataan, pemikiran, dan perbuatan, bahkan karya kita tidaklah sempurna. Tetapi setiap hari adalah hari baru, kesempatan baru yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk senantiasa kita membaharui. Tuhan selalu memberikan waktu yang baru buat kita, dan kita harus berbenah setiap hari sebagaimana pepatah tua mengatakan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari ini dan hari kemarin itu akan terus semakin baik. Jadi kehidupan ini penuh dengan kekayaan berkat-berkat Tuhan. Kita harus menghitungnya. Sebagaimana lagu mengatakan bahwa hitunglah berkat-berkat Tuhan itu, maka kamu akan kagum atasnya. Kalau kita tidak mau menghitung berkat-berkat Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Bahkan juga tidak sedikit orang yang menjauh dari Tuhan sebab pikirnya bahwa Tuhan tidak memberi kecukupan atas kebutuhan hidupnya. Padahal tidak demikian. Jadi saudara-saudara, kalau kita menghitung berkat-berkat Tuhan, mulai nafas kita setiap hari, kemudian kesehatan, kekuatan, alam sekitar, bahkan apa saja, kita akan kagum akan pencipta kita. Oke, sahabat yang saya muliakan, usahakanlah kita selalu menggunakan pikiran kita dalam menjalani kehidupan. Logika kita harus jalan. Antara iman dan logika harus berjalan bersama. Iman tanpa logika adalah kegelapan. Logika tanpa iman sesat. Baik saudara-saudara, kita akan menyelesaikan hidup kita dan juga kita memulai dan mengakhirinya. Lahir dan mati adalah merupakan satu keniscayaan dalam kehidupan. Karena itu, mulai kita setar, kerjakanlah sebaik-baiknya sebelum kita finish dalam kehidupan kita. Tempuhlah jalan orang-orang baik dan orang-orang jujur agar supaya kita menemukan kehidupan yang baik kelak di kemudian hari. Ketika kita menyelesaikan tanggung jawab di dunia, kita boleh akan memasuki dunia yang baru, kekekalan di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan. Itu harapan setiap orang dan perlu diperjuangkan. Ya, setelah kita berangkat nanti menuju tanah di mana kita tidak mengerti, yaitu kekekalan yang dijanjikan oleh Tuhan, maka kita itu akan terbang dan tidak ada yang menghalangi, karena kehidupan kita setelah kematian, kita hidup adalah di dalam kuasa Tuhan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Semoga saja kita akan berangkat bersama-sama satu ketika berjumpa di sana. Baik, ketika kita diangkat oleh Tuhan, ini adalah merupakan satu syarat juga ketika kita diangkat.
kelak kita hari ini harus memperjuangkan itu. Kalau misalnya kita tidak mau berjuang di dalam iman, di dalam perbuatan, di dalam pikiran dan mengasihi Tuhan dengan baik dan manusia sesama kita, maka jangan pernah bermimpi kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, agar supaya kasih kepada Allah tetap diutamakan dan dikasih kepada manusia tetap diterapkan. Itulah makna hidup yang sebenarnya, dan kasih tidak memandang bulu. Baik, ketika kita berbaring nanti seperti Yakub, ketika dia tidur dalam perjalanan hidupnya, ia melihat jalan ke sorga dan malaikat-malaikat Tuhan ada di sana. Begitulah kehidupan kita sebenarnya sekarang. Demikianlah video saya, semoga kiranya menjadi inspirasi buat kita, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara di mana berada dalam beraktivitas. Tuhan memberkati dan sampai jumpa kembali.